Oke, kasus berikutnya. Ada bidang 4 beraturan TABC. Ya, yang disebut bidang beraturan itu ya sebenarnya 5 segitiga. Nah, ini gambarnya nih. Ya, ini 5 segitiga. Ya, cuman karena ini dikatakan bidang 4 beraturan, nantinya keseluruhan ukuran rusuk dari si 5 segitiga ini sama, yaitu 6. Ya, yuk kita coba kasih nama dulu. Ini bidang 4-nya adalah TABC ya. Nah, ini T-nya di atas aja ya. Nah, ini A-nya katakanlah di sini, ini B, ini C. Ini rusuknya 6. Ya, TA 6, kemudian TC 6, AB-nya juga 6, BC 6, semua 6 ini. Ya, TB-nya juga 6, kemudian yang AC ini 6 juga. Semua rusuknya adalah 6. Nah, ada keterangan gini, dikatakan titik P adalah titik tengah TC. Yuk kita kasih titik P di sini ya. Tengah-tengah TC. Nah, ini TC. Tengah-tengahnya di sini ada titik P. Nah, paham ya? Jika alfa adalah sudut antara AP. Kalau gitu kita gambarkan dulu ya. Garis AP ya. Garis AP menghubungkan A dan P. Yuk kita gambarkan dulu. Nah, ini adalah garis AP ya. Nah, jadi sekali lagi alfa adalah sudut antara AP dan ABC. Nah, ini AP, kemudian ABC itu bidang yang bawah alas. Nah, untuk menentukan sudut ya yang dibentuk antara garis dengan bidang, nah nantinya kalian harus membuatkan proyeksi titik nih. Ya, jadi gini, pada garis AP, ya ini ada komponen titik A dan titik P. Nah, yang kita buatkan proyeksi itu dari titik P, jangan dari titik A. Kenapa? Karena titik A ini kan berimpit dengan bidangnya. Ya kan tadi kita mau carikan sudut yang dibentuk antara garis AP dan bidang ABC ini kan. Titik A ini berimpit. Titik yang berimpit antara garis dan bidangnya. Karena titik A ada di garis AP-nya, dia juga salah satu bagian dari sisi ABC. Nah, yang kita buatkan proyeksi tentunya komponen yang titik P ini nih. Ya, komponen garis yang satunya lagi. Ya, jangan yang titik A, tapi titik P. Nah, buat proyeksinya, kalian tarik satu garis ya. Yang nantinya dari titik P ini garisnya harus tegak lurus dengan bidang alas. Dan dipastikan nanti jatuhnya itu ke garis yang warna merah ini nih. Garis yang warna merah ini kita katakan sebagai garis berat dari si alas segitiga ini nih. Ya, ini kebetulan segitiganya sama sisi ya, karena kan ukuran rusuknya 6 semua. Nah, namanya garis berat, garis yang merah ini kita tarik dari titik C ke si AB, nantinya membagi dua AB ini sama besar. Nah, itu garis berat. Ya, misalkan ini kita kasih titik O aja ya. Nah, ini yang AO itu pastilah 3 satuan, OB juga 3 satuan. Nah, nanti titik P waktu kita tarik atau kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang alas, itu nanti jatuhnya ke si garis, nah ini, garis OC ini nih. Nah, ini tegak lurus gini. Paham ya? Sehingga sudut yang dimaksud ya, si alfa ini ya, itu tadi ya, sudut yang dibentuk antara garis AP dan bidang alas. Nah, nantinya dari titik A kalian tarik garis ke titik ini, kita kasih nama P aksen aja ya. Nah, kalian tarik dari titik A ke P aksen. Ya, yuk kita tarik ya, dari A ke P aksen, nah kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini dari A ke P aksen. Sehingga sudut yang dibentuknya tuh ya yang ini nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai sudut alfanya. Ya, PA P aksen. Ya, jadi yang AP aksen ini ya sebetulnya ini perwakilan dari si bidang alas. Karena AP aksen ini kan ada di bidang alas. Nah, ini sudut yang dimaksud yang nantinya akan kita carikan nilai sin alfanya. Bisa ya dipahami, dan nantinya ini tegak lurus ya yang ini nih. Nah, ini tegak lurus dipastikan. Ya, AP aksen dan P itu tegak lurus. Nah, yang harus kita lakukan kelihatannya untuk mencari sin alfa, kita bisa menggunakan ya ini. Sin itu kan perbandingan antara sisi depan dan miring. Ya, kalau dari sudut alfa yang jadi sisi depan itu yang PP aksen ini ya. P aksen. Nah, pernya sisi miringnya tentunya yang AP. Nah, per AP. Ya, jadi
Tugas kita ya carikan PP aksen dan AP. Oke, kita ke AP dulu aja nih. Ya, yang AP. Tadi titik P ini kan tengah-tengah. Tengah-tengah dari TC ya. Dan segitiga ATC, kalian bisa lihat ya. Ini segitiga sama sisi. Artinya, kalau dari titik A kita tarik ke tengah-tengah TC, ini dipastikan tegak lurus dong. Ya kan? Karena ini TAC ini kan segitiga sama sisi. Nah, ini ukuran ini ya, ukuran TA dan ukuran AC-nya sama. Kemudian dari titik A kita tarik ke tengah-tengah TC, dipastikan nanti di sininya siku-siku, itu udah pasti. Paham ya? Nah, ini yang dari T ke P dipastikan nih 3 satuan. Ya kan? Ini kan TC tadi 6 satuan. Ya, P tengah-tengah dari TC, ya pasti ini 3 satuan. Nah, sehingga untuk cari AP bisa dong, kita bisa ambil segitiga TAP. Kalian bisa lihat ya, segitiga TAP kalau kita gambarkan ulang, nah ini segitiga siku-siku. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini siku-sikunya di P, kemudian nah atasnya P ini kita kasih T aja. Kemudian nah ini titik A-nya. Nah, untuk mencari panjang AP nih, panjang AT-nya itu sendiri kan dia 6. Nah, ini 6 ya. Kemudian TP-nya itu kan 3. Nah, kita tulis ini 3. Nah, mau nyari AP kita bisa gunakan rumus Pitagoras di sini. Itu adalah akar dari sisi miring kuadrat yang 6 ya. 6 kuadrat nanti dikurang. Kurang 3 kuadrat. Nah, itu mencari sisi AP ini jadi akar 36 dikuranginya dengan 9. Dapat AP di sini adalah akar 27. 27 boleh kita tuliskan nih akar dari 9 kali 3. Akar 9 itu kan 3. Jadi ini 3 akar 3. Dapat ya? AP nanti kalian bisa substitusi yang 3 akar 3 nah ke sini. Tapi kita akan carikan dulu nih PP aksen ya sebelum kita carikan sin alfa. Nah, untuk mencari PP aksen strateginya gini nih. Strateginya ya. Coba kita tarik suatu garis tinggi dari titik T ya. Kita tarik ya, garis tinggi ke alas ya. Nah, nantinya dipastikan dari garis T kalau kita tarik garis tegak lurus ke alas. Nah, jatuhnya sama ke garis yang merah itu tuh. Jatuhnya. Nah, jatuhnya ke sini nih, dipastikan. Ya, ke si garis berat dari si alas segitiganya ya. Nah, ini dipastikan nantinya siku-siku di sini. Oke, bisa ya dipahami. Boleh ini kita kasih nama titik Q aja ya. Nah ini ya jadi dari yang T ke Q ini kita sebutnya sebagai tinggi limas. Nah kemudian coba kalian perhatikan segitiga TQC ya. Segitiga TQC kemudian kita gambar ulang. Nah di sini aja ya segitiga TQC. Ini siku-siku ya di sini. Nah di titik Q-nya dia siku-siku. Kita gambar ulang. Nah ini anggaplah segitiga TQC-nya ya. Nah, ini titik T-nya, ke bawah ini Q-nya. Nah, ke samping sini nih, ini ada titik C. Nah, paham ya? Oke, kemudian tadi tengah-tengah TC itu ada titik P. Nah, di sini posisi titik P ya. Dia adalah tengah-tengah dari si TC. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini tengah-tengah TC ada titik P. Kemudian tadi dari titik P kita narik suatu garis yang tegak lurus ke bidang alas, nah jatuhnya ke si P aksen ini nih. P aksen itu ada di garis kice, kalian bisa lihat. Nah ini garis kice, kalian bisa lihat ya. Nah ini garis kice, ini gambar aslinya ya. Dari titik P kita tarik garis tegak lurus ke alas, nah jatuhnya ke P aksen yang ada di garis kice. Jadi nah ini dari P kita tarik tegak lurus, nah ini nih, ini yang garis kice, disinilah posisi P aksen kan. Nah paham ya? Nah, ini dipastikan ada kesebangunan antara dua buah segitiga, yaitu segitiga TQC dan segitiga PP aksen C. Ini sebangun. Karena nanti ketiga sudutnya sama. Ini siku-siku, siku-siku. Nah, kemudian ini ada satu sudut di sini, sudut C ini berimpit ya. Antara segitiga PP aksen C dengan TQC ini berimpit. Nah, satu sudut lagi yang ini sama pasti yang ini ya. Ini kalau kita kasih katakanlah ini theta, dipastikan ini theta juga. Nah, ini nanti tiga sudutnya sama antara segitiga PP aksen C dan TQC. Sehingga ini dua buah segitiga yang sebangun. Nah, tujuan kita kan kita mau cari PP aksen.
Paham ya? Ini kita bisa gunakan rumus kesebangunan. Rumus kesebangunannya gini. Nah, yang kice nih. Ini nanti kice kelihatannya kita bisa carikan nih. Kice. Nah, cara cari kice itu begini. Ya. Ini kan tadi dari titik T kita tarik garis yang tegak lurus ke alas ya. Jatuhnya ke titik Q. Nah, ini untuk masalah bidang 4 beraturan, garis tinggi limas waktu kita tarik ke alas ya, ini nanti akan membagi, nah garis berat yang ada di alas ini ya, yang OC ini, dengan perbandingan 1:2. Jadi maksudnya OQ-nya itu 1, yang QC-nya ini 2 nih. Nah ini QC ini 2. Nah, paham ya? Sehingga untuk mencari QC ya gampang dong. QC kan angka perbandingannya 2. 2-nya nanti pernya per total. Totalnya itu yang OC. 2/3. Nah, nanti kita kalikan dengan panjang OC. Otomatis ya kita harus cari panjang OC ya. Jadi bisa ya dipahami QC-nya itu adalah 2/3 kali OC. Ya, karena si QC ini perbandingannya 2, untuk yang OQ ini 1. Ya, sehingga OC itu angka perbandingannya dipastikan ya 2 tambah 1, 3. Sehingga untuk cari QC itu ya 2/3, nah dikalikan dengan panjang OC-nya. Nah, untuk mencari panjang OC, kita bisa ambil segitiga yang ACO. Dan ini dipastikan siku-siku ya. Ini siku-siku. Karena ini yang bawah ini, yang ACB ini segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Waktu kita tarik suatu garis yang membagi alasnya ini sama besar, ini dipastikan siku-siku juga. Sehingga waktu kita gambarkan segitiga AOC, nah ini kita gambarkan ya segitiga siku-siku AOC. Nah ini ya, ini katakanlah ini titik A-nya, ini O-nya, ini siku-siku di O ya. Nah kalian bisa lihat. Kemudian atasnya ini C. Nah kita akan carikan ukuran OC. Di mana AC, ini AC adalah salah satu rusuk si limasnya, yaitu 6 satuan. Kemudian yang AO itu 3 satuan kan, nah ini 3. Sehingga OC ini kita bisa gunakan rumus Pitagoras lagi nih. Ya, jadi ini akar dari sisi miring kuadrat, ya 6 kuadrat 36 ya. Kemudian dikurangi dengan yang 3, 3 kuadrat 9. Ini jadinya akar dari 27. Ya 3 akar 3 lah ya ini. Nah ini adalah OC-nya. Dari sini ya, dari O ke C. Nah tadi QC itu kan 2/3 dikali OC. Nah ini dikali OC ya. Sehingga QC-nya bisa hitung dong. 2/3 dikalinya dengan OC. OC yang 3 akar 3 ini. Nanti yang angka 3 kita coret. Dapat ya. QC-nya adalah 2 akar 3 di sini. Beres. QC dapat nih. QC balik lagi ke sini nih, ke segitiga ini ya. Oke, QC ini 2 akar 3 nih ya, ukuran QC. Nah, dari Q ke C. Nah, kemudian gini. Tadi kan titik P itu kan tengah-tengah TC. Waktu kita tarik garis tegak lurus ke QC, dipastikan P aksen ini pun akan membagi QC menjadi 2 bagian yang sama besar. Karena P-nya kebetulan tengah-tengah TC. Tarik ke bawah tegak lurus, dia akan membagi QC sama besar. Nah, ini pastilah sama. Nah, kalau QC-nya 2 akar 3, ya P aksen C-nya dipastikan nih akar 3 dong. Nah, sehingga PP aksennya bisa dong kita hitung ya. Di mana tadi TC ini, kalian bisa lihat, yang TC ini kan salah satu rusuk limas. TC ini 6 satuan. Salah satu rusuk limas, kalian bisa lihat ya. Berarti kalau TP itu 3, ya PC-nya juga pasti 3 dong di sini. Nah, PC 3 ya. Sehingga PP aksen bisa hitung dong. PP aksen hitungnya ya pakai rumus Pitagoras lagi. Sisi miring kuadrat yang 3 ya. 3 kuadrat tentunya 9. Nanti dikurangi dengan, nah ini. Yang P aksen C yang akar 3 ini dikuadratin ya 3. Sehingga PP aksennya ini 9 kurang 3 tentunya akar 6 di sini. Selesai, kita bisa hitung ya. Ini kan yang jadi pertanyaan sin alfa. Yuk kita tulis lagi di sini. Bahwa sin alfanya tadi ini PP aksen ya. PP aksen pernya per AP di sini. PP aksennya kita udah dapat. Akar 6 kita taruh sini. Akar 6 per AP-nya nah tadi yang ini nih. AP 3 akar 3. Nah ini 3 akar 3 yang terjadi. Ini boleh kita coret 3 sama 6 ya. Ini jadi 1.
6-nya ini jadi 2, boleh. Tapi akarnya nggak hilang. Ini jadinya akar 2. Nah, pernya ini 3 dikali akar 1. Kebetulan akar 1 itu kan 1. 1 kali 3 ya ini 3 ya. Beres akar 2/3 atau kita bisa tuliskan menjadi 1/3 akar 2. Nah, inilah sin alfanya ya. 1/3 akar 2 ada pilihan yang E. Paham ya? Nah, ini masalah bidang 4 beraturan itu 5 segitiga yang kebetulan ukuran rusuknya sama semua. Nah ini ya, ini yang penting tadi ya, yang garis tinggi teki ini dia membagi garis berat alasnya yang OC dengan perbandingannya 1:2. Ya, yang OQ-nya 1, QC-nya 2. Sehingga untuk cari QC tadi ya, 2/3 ya per total perbandingan nanti dikalikan dengan panjang OC-nya. Nah itu cara kerjanya. Oke.